Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Eh, karena sekarang lagi geger banget, lagi gawat banget situasi di Indonesia bahkan di seluruh dunia ya tentang virus corona COVID-19. Jadi saya sempat cari artikel beberapa tentang membuat antiseptik dan disinfektan, dan ini sudah rangkuman dari beberapa artikel ini saya kelompokkan menjadi inilah bahan-bahannya. Kita akan membuat dua macam antiseptik dan desinfektan. Apa bedanya? Antiseptik itu keperluannya kita bisa gunakan untuk tubuh ya, untuk body. Sedangkan disinfektan biasanya untuk benda mati ya. Benda mati misalkan perlengkapan, peralatan, bisa meja, bisa kursi yang handle pintu yang sering kita pegang, atau biasanya untuk ternak juga bisa, untuk kandang-kandang hewan peliharaan. Nah, mungkin itu bedanya. Jadi bedanya antiseptik itu untuk body ya, untuk benda hidup, kalau disinfektan biasanya untuk benda mati. Mungkin gambaran besarnya seperti itulah. Ini ada beberapa yang sudah saya siapkan untuk membuat antiseptik, hand sanitizer ya, terutama, dan satu lagi kita untuk benda mati yaitu disinfektan. Sini ada semprotan ya. Semprotan ini saya cuci bersih, betul-betul bersih. Ini bekas dari pewangi. Terus di sini ada karbol, ada alkohol yang 96% ya. Alkoholnya yang 96%, karena nanti kita usahakan menjadi 70%. Terus di sini ada pemutih ya. Pemutih baju, biasanya ibu-ibu sering punya nih yang begini. Kenapa pakai ini? Setelah saya rangkum dari beberapa artikel, kandungannya itu mengandung bahan dasar untuk membuat disinfektan ya. Ini kita lihat di sini sodium hypochlorite ya. Ini salah satu kandungannya. Kalau saya baca di artikel sih sebetulnya kandungan utama untuk disinfektan itu klorin ya. Ada beberapa klorin juga, ada beberapa kandungan lain juga, tapi yang simple bisa kita dapatkan, saya pilih yang ini ya. Terus ini juga ada botol bekas antiseptik. Ini bekas antiseptik sudah saya cuci bersih. Ini dulu sebelum harga antiseptik melonjak saya beli 30 ribuan. Sekarang harganya udah di atas 100 ribu, bahkan ada yang lebih dari itu. Ini benar-benar orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi. Makanya ini hanya sisa botolnya saja, nanti kita bikin. Dan satu lagi ini antiseptik ya, ini sudah berbentuk antiseptik. Ini hampir sama dengan karbol ini, wanginya hampir sama, kandungannya saya belum tahu, tapi bedanya ini untuk benda mati ya, ini untuk lantai. Kalau ini memang dikhususkan untuk kita pakai juga untuk badan juga ya. Ini biasanya dipakai untuk bayi, untuk bak mandi, untuk air di kamar mandi ya, bisa langsung digunakan ke tubuh ya. Jadi ini digunakan nanti untuk hand sanitizer. Kenapa nggak pakai yang ini? Karena ya ini untuk, pada dasarnya juga ini untuk lantai ya, jadi saya nggak mau nanti terjadi iritasi segala macam. Jadi pakainya yang aman, ini memang untuk digunakan untuk tubuh. Oke, setelah itu kita akan meracik ini ya, perbandingannya. Ini untuk disinfektan ya, ini karbol dan ini. Dan untuk hand sanitizer-nya saya hanya menggunakan ini, alkohol, dan ini ya, nanti satu lagi air, dan ini juga nanti satu lagi air. Kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan untuk membuat disinfektan, dan ini saya isi air ya. Jadi saya nggak akan bikin banyak dulu. Ini kapasitas tabung ini, botol ini 500 ml, jadi saya isi setengahnya, sekitar 250 ml. Jadi menurut yang sudah ahlinya yang saya baca, jadi kandungan klorin yang ada di cairan pemutih ini, perbandingan dengan airnya antara 10 cc klorin ditambah dengan 1 liter air. Nah, adapun karbol ini hanya untuk tambahan aja, karena ini dia menyengat banget ya, jadi supaya agak sejuk wanginya saya tambahkan karbol. Dan memang ini juga sudah mengandung anti kuman ya, anti kuman. Dan di sini juga tertulis bahwa secara penelitian berdasarkan uji di sini sudah bisa membunuh bakteri E. coli dan Salmonella typhi ya.
di sini sudah tertulis ya. Jadi memang ini juga sudah bisa membunuh kuman ya. Tapi ya memang karena saya orang awam, karena ini keadaan darurat, mencari hand sanitizer dan disinfektan itu sangat langka banget. Akhirnya kita memutuskan untuk membuat sendiri untuk keluarga di rumah, untuk perlindungan sendiri ya. Jadi sebetulnya ini juga sudah cukup untuk membunuh. Tapi untuk virus, nah saya juga belum mengerti kuman dan virus itu apakah bisa ditanggulangi dengan ini atau ini hanya pencegah saja. Tapi berdasarkan artikel yang pernah saya baca dari orang terkait yang paham dengan ilmu ini, membuat pencegahan karena bakteri atau virus itu dia tidak serta-merta langsung masuk ke tubuh kita, tapi melalui tangan terutama tangannya, karena aktivitas sentuhan dari orang ke orang itu melalui tangan. Bukan kayak influenza ya kalau corona, jadi kontak langsung atau di bekas tangan ya, biasanya di meja atau di uang misalkan, itu dia bisa terpapar ya. Terus dari tangan yang terpapar virus ini atau kuman ini, kita tidak sadar, terus kita bisa menyentuh wajah, karena memang virus corona ini dia interaksinya melalui mulut, hidung, dan mata kalau nggak salah ya. Jadi kita harus benar-benar paham dan sadar betul kalau misalkan kegiatan kita aktif di luar, kita berhubungan dengan orang, kita harus langsung sterilisasi bagian tubuh kita, terutama tangan, itu harus ya. Pada saat air tidak ada, dan memang sebetulnya yang mengurangi itu adalah air. Jadi kalau lebih bagus lagi kita cuci tangan dulu yang bersih dengan air yang mengalir, baru kita pakai hand sanitizer gitu. Jadi kita mulai saja mencampurkan, karena tadi perbandingan untuk disinfektan itu 10 kandungan ini disandingkan dengan 1 liter air atau 1000 ml air, tapi di sini kita menggunakan 250 ml, jadi kira-kira mungkin saya takar hanya pakai tutup botol ini saja. Mohon maaf, saya nggak pakai takaran ukur yang pas, jadi hanya dikira-kira saja. Mudah-mudahan sama-sama berfungsi dengan baik ya. Kita kira-kira saja kemungkinan satu tutup botol ini sekitar 10 ml, jadi saya akan pakai seperempatnya dari tutup botol ini. Sini dengan 250 air. Air, kita tuangkan pemutih. Dan supaya tidak terlalu menyengat, saya pakai ini sama sekitar seperempatnya juga. Oke, sudah dicampur ketiganya ya dengan air. Kita tutup, kita aduk, kita kocok ya, kita campurkan. Memang agak keruh dia karena pengaruh dari karbol ini ya. Dan ini sudah jadi ya teman-teman. Jadi ini sudah jadi, dia sudah ada kandungan klorin dan dari Suprasol ini. Ini ala kadarnya, tapi mudah-mudahan ini berfungsi cukup baik ya. Mohon maaf kalau saya nggak pakai takaran yang pas ya. Kalau kalian misalkan mau coba di rumah masing-masing, silahkan baca artikelnya, silahkan cari sumber yang pas, yang menurut Anda pas, dan silahkan ditakar dengan benar-benar baik ya. Ini hanya saya uji coba aja ya, mudah-mudahan sesuai. Untuk selanjutnya kita singkirkan yang ini. Kenapa tadi nggak pakai alkohol? Karena dia sudah mengandung klorin dan karbol itu sudah menjadi antiseptik ya. Nah, untuk yang hand sanitizer ini kita pakai alkohol, dan saya ingin menggunakan sama ya kandungannya, mungkin karena wanginya juga sama, hampir sama kayak karbol, tapi ini khusus untuk di bagian badan ya, di body ya, untuk bagian kulit juga ini aman gitu. Dan ini botolnya kita pakai ke sini untuk hand sanitizer karena ada pumpnya. Dan sebetulnya untuk lebih aman, biasanya menggunakan pelembut untuk kulit ya. Biasanya dia mengandung aloe vera, biasanya gel juga. Karena di sini saya nggak ada, jadi hanya menggunakan ini saja mungkin udah cukup ya. Kenapa biasanya produk-produk di luar pakai itu? Karena memang biasanya kalau misalkan kita hanya pakai alkohol saja, alkohol dia akan menguap ya. Jadi si tangan itu cenderung kering ya kalau habis pakai hand sanitizer tanpa menggunakan pelembut. Jadi biasanya yang ada di pasaran dia menggunakan semacam gel gitu, mengandung aloe vera mungkin, kemungkinan besar, dan itu bisa membuat kulit lebih nyaman ya, lebih lembut ya. Dan ini pun sisa alkoholnya ada sekitar 200
cc ya, ini juga sisa ya, saya belum dapat lagi dari setelah kekisruhan berita di mana-mana. Kemungkinan nyari alkohol sekarang agak susah, tapi mudah-mudahan nanti dapat lagi. Ini sisa ya, sebelum kekisruhan ada saya udah beli ini sekitar kemungkinan 200 cc ya, kita tuangkan ke botol ini. Dari sumber yang saya dapat itu, jadi perbandingan alkohol itu 11 mili ditambahkan dengan 39 mili air ya. Itu perbandingan kecilnya ya. Sudah dicampur juga dengan air ya. Ini sudah dicampur dengan air. Kenapa kita harus cari alkohol yang 96%? Karena untuk mendapatkan 70% akhirnya kita campur dengan air supaya kita dapat alkohol nanti di perbandingan persentasenya di 70%, karena standar antiseptik itu kalau nggak salah mulai dari 60 berapa ya, mungkin sekitar 70 mungkin yang fase amannya sekitar 70%, makanya kita perbandingannya dari 96 kita campur dengan yang lain, akhirnya kita dapat di 70% ya perbandingannya. Setelah ini saya akan campurkan ini aja sedikit saja, ini hanya untuk melengkapi aja sedikit, karena memang ini sedikit pun dia sudah kalau dicampur dengan air biasanya udah cukup ya teman-teman. Akhirnya kita dapat hasil dari pencampuran ini, kita dapat disinfektan dan hand sanitizer ya yang sudah kita campur. Tapi memang teksturnya dia beda ya kalau hand sanitizer. Jadi kalau ini bawaannya hand sanitizer yang kita beli langsung dia agak kental karena memang ada campuran gel yang sudah tadi saya jelaskan itu, dia agak kental ya. Ini karena memang kandungannya tidak ada pelembut yang mengandung aloe vera dan lain-lain, ini jadinya cair banget ya, cair banget. Oke, mungkin itu saja kita bisa dapat ini hasil dari eksperimen sendiri. Mudah-mudahan kita bisa melindungi keluarga kita minimal mungkin, seminimal mungkin kita lindungi keluarga dengan baik. Dan jangan lupa kebersihan, terutama tangan ya, terutama semua tubuh kita. Mudah-mudahan semuanya dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan semuanya dihindari dari segala bentuk penyakit ya. Amin. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Cukup sekian, mudah-mudahan ini bermanfaat, sekedar sharing, dan mungkin sebagian juga udah pada tahu. Untuk yang alami juga saya dapat artikel juga bisa menggunakan rebusan air sirih, yaitu sangat alami karena memang daun sirih juga kadang susah didapat ya, mungkin barang-barang peralatan dan bahan yang ada di sekitar ya, terutama ini ibu-ibu sudah pasti ada nih gitu, jadi istri saya pasti ada gitu, jadi memanfaatkan dan yang gampang didapat gitu, akhirnya kita dapat disinfektan dan hand sanitizer. Oke, begitu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya yang mudah-mudahan bisa saya buat lagi hal-hal yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.